Semangat pagi, kita bertemu kembali di mata kuliah makanan fungsional. Hari ini yang akan kita bahas masih dalam topik karbohidrat selain beras, dengan subtopik adalah jagung. Teman-teman pasti sudah tahu ya, seperti apa jagung. Kita sudah sering memakannya, dijadikan jagung bakar, jagung rebus, dan dadar jagung atau sayuran. Jagung sendiri mempunyai nama latin adalah Seamai. Produk utamanya adalah biji jagung, sedangkan limbah hasilnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah pelepah jagung, ini bisa digunakan sebagai pakan ternak. Lalu klobot jagung, ini bisa dijadikan kemasan produk, rokok, tongkol jagung, ini banyak dalam golongan silan, yang di dalamnya itu isinya adalah silosa, silitol, dan fulfural. Ini biasanya digunakan untuk pemanis. Kalau teman-teman lihat di sini, dari bawah sampai atas, semua bagian dari jagung ini bisa kita olah. Untuk pohon industri jagung sendiri, jagung terdiri dari daun, buah, dan batang. Untuk daun sendiri biasanya digunakan sebagai pakan ternak, bisa digunakan sebagai kompos. Jadi limbah dari jagung yang pertama adalah daun, ini bisa digunakan sebagai pakan ternak dan kompos. Sedangkan buahnya atau jagung itu sendiri, ini masih terdiri dari kulit atau klobot, kemudian jagung itu sendiri, biji jagung, lalu ada rambut jagung, dan ada tongkol. Untuk kulit atau klobot, biasanya memang digunakan sebagai pakan ternak, kompos, rokok, kalau teman-teman tahu rokok jagung, rokok klobot, biasanya untuk sebagai kulitnya rokok, nah ini bisa digunakan klobot. Lalu yang saya bilang yang tadi sebelumnya adalah bisa digunakan sebagai kemasan. Kalau teman-teman makan dodol, di beberapa tempat dodol tersebut dikemas menggunakan klobot atau kulit jagung. Kalau teman-teman pergi ke Bali, beli dodol Bali gitu, nah itu menggunakan klobot sebagai kemasannya. Dan sekarang kan lagi ngetren juga produk-produk tradisional. Siapa tahu di antara teman-teman nanti mau menggunakan itu. Untuk jagung sendiri, ya, biji jagung sendiri ini banyak sekali yang bisa dipakai. Yang pertama bisa jadi popcorn, bisa jadi grits, bisa jadi tepung jagung sendiri masih bisa dijadikan maizena. Maizena biasanya kita jadikan pengental, ya, bisa dijadikan dextrin, ini biasanya sebagai bahan pengisi di industri farmasi, bisa jadi bihun jagung, ya, sebagai pengganti mie, bisa juga menjadi gula jagung, ya, ini pemanis pengganti gula. Jagung juga bisa dikalengkan, ada wol, ada sweet, ada krim. Ada juga sekarang ngetren minyak jagung. Ya. Bahkan jagung, beberapa jenis jagung juga bisa dijadikan makanan ternak atau pakan ternak. Dari tongkolnya sendiri, ini bisa dijadikan pakan, kompos, bahan bakar, biasanya etanol. Di luar negeri biasanya menggunakan jagung, tongkolnya itu diolah untuk menjadikan bahan bakar. Bisa dijadikan arang juga, atau tepung arang, dan perasa. Sedangkan batangnya bisa dijadikan pulp, kertas, dan bahan bakar. Jadi semua bagian dari jagung bisa dimanfaatkan, tidak ada yang terbuang.
jenis jagung sendiri ada 7 yang ada di dunia, tapi beberapa tidak ada di Indonesia memang. Untuk jenis-jenis jagung, yang pertama adalah Dencorn. Ini biasa dikenal dengan nama Yellow Dencorn atau Red Yellow Dencorn atau White Dencorn. Ini tidak ada di Indonesia, jarang ditanam di Indonesia karena memang tidak tahan hama bubuk. Jagung ini memang cocoknya digunakan sebagai tepung, dan di Amerika ini biasa digunakan sebagai pakan ternak. Biji jagungnya ini besar-besar, ya, terdiri dari beberapa baris berwarna kuning putih biasanya. Ciri khasnya dari jagung Dencorn ini adalah bagian tengah dan atau atasnya ada lekuan. Namanya Dencorn ya, kalau di Indonesia kan jagung gigi kuda karena besar-besar. Lalu yang kedua adalah flint corn atau jagung mutiara. Ini biasanya dikenal dengan nama Indian corn, banyak dipakai di Amerika dan Argentina untuk pakan ternak, di Indonesia juga untuk pakan ternak, namun juga bisa dikonsumsi juga. Bentuknya bijinya ini lebih agak bulat, tapi ukurannya lebih kecil daripada Dencorn. Warnanya bervariasi, biasanya putih, kuning, dan merah. Lalu yang berikutnya ada sweet, namanya sweet, manis. Ya. Ini jagung manis atau sweet corn. Ini lebih terkenal dengan nama sugar corn, karena memang sebenarnya ini dipakai sebagai pemanis buatan atau bahan sirup. Di Indonesia ini biasanya untuk dibakar, jadi jagung bakar. Kalau teman-teman main-main ke Pulau Sari atau ke Batu, ini banyak sekali ini ya, jagung bakar. Kita sebagai orang teknologi pangan, harusnya kita berpikiran lebih dalam lagi bahwa pengolahan dari sweet corn ini bisa digunakan sebagai sirup. Kita olah sebagai sirup atau pemanis buatan, bisa nanti yang hasilnya bisa menggantikan gula tebu, maka ada namanya gula jagung. Ini cocok sekali untuk orang-orang diabetes. Ya. Biji jagung ini masih muda, biasanya seperti kaca gitu, setelah dimasak kering akan menjadi mengkerut. Itu ciri khasnya. Lalu yang berikutnya adalah jagung popcorn. Ya, popcorn. Ini namanya Indonesianya adalah jagung berondong, berondong jagung. Nah, ini. Sesuai dengan namanya, ini memang digunakan untuk popcorn. Ya. Ini banyak sekali di Amerika, memang di jagung ini diolah, di Indonesia sangat jarang. Tapi bisa jadi memang kalau ada yang mau mengolah bisa di Indonesia juga. Biji jagungnya ini kecil, hampir seluruhnya isinya adalah endosperm keras. Dan jika dipanaskan dia akan mengembang 10-30 kali dari volume asal. Ini alasannya makanya jadilah popcorn gitu ya. Selain jadi popcorn biasanya jadi rice popcorn juga bisa. Jadi bentuknya yang lebih pipih dan meruncing. Jarang sekali memang di Indonesia ini diproduksi. Yang berikutnya adalah jagung pot. Nah, ini atau popcorn. Beda ya, kalau tadi itu pop, ini pot. Ciri khasnya jagung ini bijinya diselubungi klobot sehingga
bijinya tidak begitu tampak. Namun warnanya biasanya adalah warnanya putih hampir keseluruhan. Ini jarang diusahakan di Indonesia karena dianggap tidak menguntungkan. Ini termasuk jagung yang pertama dikembangkan di Amerika Selatan. Lalu yang berikutnya adalah waxy corn atau jagung ketan. Ya. Ini jagung ini biasanya lebih pulen, namanya ketan ya, lebih pulen, amilopektinnya biasanya lebih tinggi. Bukan biasanya, tapi memang lebih tinggi kandungan amilopektinnya. Jagung ini memang mengkilap seperti lilin. Ya, biasanya jagung ini digunakan sebagai tepung tapioka, pengganti tepung tapioka. Jadi dihancurkan, lalu bisa jadi bahan pengganti sagu atau tepung tapioka. Namun biasanya banyak digunakan sebagai pakan ternak. Lalu yang terakhir adalah flour corn atau tepung jagung. Nah, ini hampir seluruh biji jagungnya terdiri dari pati, menyerupai tepung lunak. Nah, jagung ini cocok digunakan sebagai tepung maizena. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada beberapa jenis jagung, warna jagung. Lalu jagung berdasarkan umur yang di Indonesia, di tempat kita sendiri dibagi menjadi 3, yaitu berumur pendek atau genjah. Ini antara 75 sampai 90 hari. Macamnya ada warangan, kertas, abimanyu, arjuna. Lalu ada yang berumur sedang, ini antara 90 sampai 120 hari. Biasanya namanya, contohnya adalah hibrida C1, CP1, CP1, 2, dan lain-lain. Lalu ada yang berumur panjang, ini lebih dari 120 hari, contohnya adalah Kania putih, Bastar, kuning, lalu Bima, dan Harapan. Pengolahan jagung sendiri ada berbagai jenis, yang ada dry milling, ini dengan pengeringan pengolahan kering. Ini biasa jagung dipipil digunakan sebagai pakan ternak atau juga bisa dijadikan tepung jagung. Bisa juga digunakan pengolahannya adalah wet milling. Ini pemisahan jagung biasanya jadi pati, ada glutennya, atau dijadikan maizen oil. Hasil sampingnya bisa corn starch liquor atau bungkil. Lalu yang ketiga, penggunaan secara langsung bisa menggunakan alkali, cooking corn based product. Biasanya digunakan untuk tortilla, taco, dan corn mash. Kalau untuk sweet corn biasanya kaya akan phytoglycogen. Untuk popcorn, ini snack tertua, ya. Ini juga menggunakan langsung, bisa juga dijadikan sayuran atau baby corn. Nah, ini beberapa produk yang bisa diolah dari jagung. Teman-teman bisa menggunakan bioproduk, ya, bioproduk, bisa juga jadi corn oil, bisa juga jadi etanol, bisa juga jadi feed, bisa juga jadi sweeteners atau starch. Ini dari jagung sendiri ini bisa menjadi berbagai jenis olahan. Oleh karena itu di Indonesia saat ini banyak dikembangkan jagung. Kalau teman-teman tahu ada iklannya jagung sampai tongkol 2, ya. Tujuannya adalah untuk pemenuhan karbohidrat kita. Makanya topik kita adalah karbohidrat selain beras. Jadi jagung menjadi salah satu bagian yang
bisa digunakan sebagai substitute atau bisa jadi pengganti makanan pokok kita, beras. Ya, hanya kita sebagai orang teknologi pengolahan kita harus tahu bagaimana kita mengolahnya. Ada banyak jenis sebenarnya kalau teman-teman mau membuat, ini bisa dijadikan skripsi juga mungkin, makanan olahan dari jagung. Misalkan brownies, kue-kuean, atau cookies dari jagung, ini bisa jadi sebuah penelitian. Ya, selain menggantikan beras juga mengurangi gandum di tempat kita. Oke, sekian pemaparan karbohidrat selain beras dengan subtopik adalah jagung. Terima kasih dan tetap semangat.